Pengakuan pengacara Stuart Collin membuat Ibunda Risti Tagor naik pitam. Risti dan Ibunda bongkar fakta di balik pemicu perceraian. Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Saya punya tanggung jawab sama dua titipannya Allah. Ada Arsen sama bayi ini yang sekarang ada di perut saya. Yang saya wajib untuk melindungi mereka. Tapi coba kamu pikir, kalau punya ayah seperti cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain tragedi sambal yang pernah diceritakannya, Stuart juga pernah meminta dirinya untuk segera memandikan putranya, Arsen, yang baru saja pulang dari rumah mantan suaminya, Rifki Bawel. Dan perlakuan ini pun membuat Risti sakit hati. Lalu adakah perlakuan lain dari Stuart yang akhirnya membuat Risti melayangkan gugatan cerai? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. saya punya tanggung jawab sama dua titipannya Allah. Ada Arsen sama bayi ini yang sekarang ada di perut saya. Yang saya wajib untuk melindungi mereka. Tapi coba kalian pikir, kalau punya ayah seperti itu, apa harus saya pertahankan? Apa harus saya pertahankan? Di tengah alotnya kasus perceraian Risti Tagor dan Stuart Collin, muncul kemarahan dari pihak Risti atas pengakuan pihak Stuart. Ditemani sang bunda, Risti membuka satu demi satu fakta di balik sikap kekehnya menggugat cerai pria yang menikahinya pada April silam. Lantas, benarkah hingga pisah rumah pada Juli lalu, Stuart Collin belum pernah menebus mahar pernikahannya untuk Risti Tagor? Lalu apa tanggapan Stuart soal aksi buka-bukaan istri dan mertuanya itu? Komitmennya itu tidak ditepati. Terus terang, untuk kredit rumah Risti untuk hidupnya Risti, sampai hari ini masih aman, walaupun Stu tidak berikan banyak. Nah itu yang saya bilang juga sama Stu, bahwa ada nggak ada dia, hidup saya baik-baik aja. Jadi bukan, kan dia sempat menyebarkan berita, saya rela minta uang 1 miliar segala macam, enggak. Kita nggak minta. Saya nggak pernah minta apapun sama siapapun. Demi Allah, demi Rasulullah. Mau pakai Al-Quran pun saya cuma bilang tidak. Cuman sedihnya ada laki-laki mau nikah, ngomongnya banyak, tapi ternyata pada saat sudah menikahnya, sudah masuk ke dalam rumah ini, dia lupa sama semuanya. Dan kita punya adab-adab Islam yang benar. Kalau mahar sudah sampai hari ini tidak dibayarkan, sah nggak nikahnya? Sah. Gue sebelumnya mau minta maaf. Karena gue gak akan mau berkomentar apapun soal ini. Jadi ya buat gue sama seperti kayak kemarin aja. Gue cuma mau minta doanya aja, semoga semuanya berjalan dengan sesuai apa yang gue harapin. Dia cuma pakai fasilitas di rumah ini aja, pakai mobil saya, pakai fasilitas di rumah, dan buat saya nggak apa-apa karena itu suami boleh kok pakai fasilitas saya. Tapi begitu saya bilang, kayaknya aku nggak bisa kerja lagi. Itu titik dimana saat aku ngomong itu, dia suruh saya jual rumah ini. Saya bilang, kenapa rumahnya dijual? Rumahnya nggak salah apa-apa kok. Kalau ada kamu nggak ada kamu, dulu saya bisa punya rumah sendiri. Gini, Risti ini kan anak saya, anak perempuan saya. Udah pastinya saya harus melindungi dia. Kalau keluarga ikut campur ya, kalau dia datang dengan keluarga ke dalam keluarganya Risti, pastinya ya saya sebagai orang tuanya yang mengamankan dia anak perempuan. Kalau dia silang-lang buana, bawa badan sendiri, mana ada yang peduli. Keputusan Risti untuk menceraikan pria yang baru menikahinya selama 3 bulan itu mengemuka saat tragedi sambal yang dilakukan Stuart atas Arsen, putra Risti dari pernikahan sebelumnya. Namun bukan hanya itu, di tengah polemik rumah tangganya bersama Stuart, Risti beberkan kekerasan serta perlakuan yang tidak pantas dari Stuart atas buah hatinya. Benarkah Stuart sering memaksa Arsen mandi pasca pulang dari rumah Rifki Bawel? Apa alasan Stuart memperlakukan Arsen sedemikian rupa? Belum satu lagi. Saya mau sampaikan betapa bangganya Stu bilang, nih si Arsen pulang dari rumah Rifki nih, saya mandiin mas soalnya. Jadi itu yang ada di gugatan, dan itu yang dia bilang tidak benar, sama saya aja dengar. Ngomong sama saya dengan bangganya, ini saya mandiin nih barusan nih mah. Anak capek dari rumah bapaknya dimandiin, kenapa kamu mandiin, kan kasihan. Saya udah minta maaf berkali-kali sama Rifki karena saya jadi ibu yang bodoh beberapa bulan yang lalu.
Dan saya nggak mau ngulangin lagi jadi ibu yang bodoh gitu. Ya. Ya kita udah cukup sabar lah. Ya dicabein, bener. Kalau pulang dari ayahnya harus mandi gitu. Terus mandiin, kenapa harus mandiin? Katanya Terus kita makan. iya, dikunciin, nggak boleh tidur sama mamanya. Jadi tidurnya sama suster. Jadi Arsen sampai ada beberapa waktu dekatnya sama suster, sayanya stres, Arsennya stres. Suster saksinya di mana suster cuma bilang, saya sedih banget bu, ibu muntah. Dia cuma bilang lebay dasar. Saya lagi muntah-muntah di tempat tidur, dia di kamar mandi, dia lagi makan, dia cuma bilang lebay. Saya cuma bilang, ya Allah, dia nggak kayak gitu sebulan pertama. Kenapa di bulan kedua sudah jadi orang lain? Saya muntah lagi, Arsen yang nyamperin saya, pijitin leher saya. Mama muntah, mau tisu, Mbak ambil air, itu Arsen, bukan suami saya lagi. Dia pernah mengurus saya, pernah, tapi hanya di awal. Sisanya semuanya udah Arsen sama suster yang ngurusin saya. Sampai tambah parah baru orang tua saya. Cuman teriak doang, mau dipijitin nggak, mau dipijitin nggak. Saya bilang orang muntah mana bisa ngomong. Mau saya itu kalau muntah, saking parahnya muntah, itu saya muka sama kloset, badan udah nempel di ubin. Itu yang terjadi. Ya itu kan dia, kalau gue ya gue apa ya, itu kan kalau itu kan menurut pendapat dia. Tapi kalau menurut pendapat gue ya, gue sama Rizky lebih tahu lah. Jadi gue nggak mau berkomentar apapun tentang soal ini. Karena saya tanya, kunci rumah Risti dibawa, dia mau titirah ke rumah ibunya di Bogor. Saya tanya baik-baik pakai WhatsApp tuh, kunci rumah di mana? Karena kunci rumah terbawa sama dia. Oh iya mah, ada sama saya. Jangan takut mah, saya nggak akan duplikatin. Masa ada mantu ngomong mertua begitu? Saya bilang, kok kamu bisa kepikiran sih duplikatin? Saya aja nggak kepikiran, saya bilang. Tak hanya bersikap ketus dan kasar, Stuart pun dianggap berubah drastis pasca 2 bulan pernikahan mereka berjalan. Lagi-lagi kepada anak Risti dari pernikahan sebelumnya. Stuart kerap menaruh mainan Arsen di atas lemari hingga membuat Arsen tak bisa lagi mengutak-ngatik mainannya. Keputusan bercerai menjadi opsi terakhir Risti agar anak-anaknya lepas dari kontrol Stuart yang jauh dari sikap kebapaan. Jadi kalau lagi main, terus mainannya, maksudnya Arsen gak ngikutin yang disuruh, ya mainannya disimpan di atas lemari, karena yang tinggi kan dia, aku nggak nyampe, suster nggak nyampe. Jadi disimpan, entah itu iPad, bola atau apapun kan. Sekarang saya masih 7 bulan Desember ini udah 8. Mau mulai 8 Januari sih insya Allah lahir. Saya punya tanggung jawab sama 2 titipannya Allah. Ada Arsen sama bayi ini yang sekarang ada di perut saya, yang saya wajib untuk melindungi mereka. Tapi coba kalian pikir, kalau punya ayah seperti itu, apa harus saya pertahankan? Kalau Arsen aja anak orang lain bisa digituin, bagaimana sama anak kandungnya sendiri nanti? Kalau dia dalam bantahan dibilang ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Itu mengirim uang, menafkahi Risti 3 juta. Kalau nafkahin jangan 3 juta, untuk anaknya doang. Ristinya mesti makan, Arsen mesti makan, rumahnya mesti dibiayain. Kalau 3 juta, bayar listrik aja di sini nggak cukup. Ya, di sini listriknya 3,8, 3,7. Yang lebih tahu masalahnya sebenarnya ya cuman gue sama Risti doang. Kalau misalnya Risti mau berkomentar apapun ya itu hak dia. Kalau gue udah tanamin diri gue sendiri, gue nggak mau komentar apapun. Lebih baik gue pelajarin diri gue sendiri kesalahannya dari mana. Karena ngomongin kesalahan orang tuh gampang banget dibanding kita ngomongin kesalahan diri sendiri. Gitu. Jadi ya gue nggak mau karena ada satu keburukan 1000 kebaikan itu hilang. Jadi mendingan gue introspeksi diri aja. Salah gue di mana, dan gue akan benerin ke depannya kehidupan gue gitu. Mainannya, maksudnya Arsen gak ngikutin yang disuruh, ya mainannya disimpan di atas lemari, karena yang tinggi kan dia, aku nggak nyampe, suster nggak nyampe. Jadi disimpan, entah itu iPad, bola atau apapun kan. Sekarang saya masih 7 bulan Desember ini udah 8. Mau mulai 8 Januari sih insya Allah lahir. Saya punya tanggung jawab sama 2 titipannya Allah. Ada Arsen sama bayi ini yang sekarang ada di perut saya, yang saya wajib untuk melindungi mereka. Tapi coba kalian pikir,
Kalau punya ayah seperti itu, apa harus saya pertahankan? Kalau Arsen aja anak orang lain bisa digituin, bagaimana sama anak kandungnya sendiri nanti? Kalau dia dalam bantahan dibilang ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Stu mengirim uang, menafkahi Risti 3 juta. Kalau nafkahin jangan 3 juta, untuk anaknya doang. Ristinya mesti makan, Arsen mesti makan, rumahnya mesti dibiayain. Kalau 3 juta, bayar listrik aja di sini nggak cukup. Ya, di sini listriknya 3,8, 3,7. Yang lebih tahu masalahnya sebenarnya ya cuman gue sama Risti doang. Kalau misalnya Risti mau berkomentar apapun ya itu hak dia. Kalau gue udah tanamin diri gue sendiri, gue nggak mau komentar apapun. Lebih baik gue pelajarin diri gue sendiri kesalahannya dari mana. Karena ngomongin kesalahan orang tuh gampang banget dibanding kita ngomongin kesalahan diri sendiri. Gitu. Jadi ya gue nggak mau karena ada satu keburukan 1000 kebaikan itu hilang. Jadi mendingan gue introspeksi diri aja. Salah gue di mana dan gue akan benerin ke depannya kehidupan gue gitu.